Halo semuanya, nama gue Randi dan gue akan menemani hari libur lo. Mulai dari deskripsi ikan koi hingga proses pemasaran ikan koi akan saya bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, deskripsi ikan koi. Koi atau secara spesifiknya berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifik lagi merujuk pada nisi koi, yang kurang lebih bermakna ikan karper yang bersulam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi semacam simbol cinta dan persahabatan. Nama ilmiah ikan koi ini yaitu Cyprinus carpio, dari famili Cyprinidae, lama hidup 25-35 tahun, kingdom Animalia, kelas Actinopetrigi, film Chordata. Yang kedua, ciri-ciri ikan koi. Tubuh ikan koi ini berbentuk seperti torpedo dan gemuk yang dilengkapi dengan alat gerak berupa sirip. Sirip-sirip yang melengkapi morfologi ikan koi antara lain sirip punggung, sepasang sirip dada, sirip anus, sepasang sirip perut, dan sirip ekor. Sirip ikan koi terdiri atas jari-jari keras, jari-jari lunak, dan juga selaput sirip di mana sirip ini berfungsi sebagai alat gerak. Sirip pada punggung mempunyai 3 jari-jari keras dan 20 jari-jari lunak. Sirip perut hanya memiliki jari-jari lunak sebanyak 9 buah, sedangkan sirip anus memiliki 3 jari-jari keras dan 5 jari-jari lunak. Pada sisi badan dari pertengahan batang sampai batang ekor terdapat gurat sisi yang bermanfaat sebagai penerima getaran suara. Garis ini terbentuk dari urat-urat yang ada di sebelah dalam sisik yang membayang hingga keluar. Ikan koi pada awalnya hanya memiliki warna tunggal, yaitu sebagai berikut. Hitam untuk jenis karasugoi dan sumigoi, merah untuk jenis benigoi, higoi, dan akagoi, putih untuk jenis shiromuji, keemasan untuk jenis kinggoi, putih keperakan untuk jenis gingoi. Ikan koi juga dapat mendengar dan akan merespon suara-suara. Ukuran ikan koi pada umumnya mencapai 50% dari panjang ukuran ikan koi dewasa dalam 24 bulan. Perkembangan pertumbuhannya tergantung dari besarnya media pemeliharaan. Ikan koi rata-rata dapat bertahan hidup antara 20-30 tahun. Keunikan ikan koi. Ikan koi mempunyai umur yang sangat panjang, bahkan di Jepang terdapat ikan koi yang berumur hingga 200 tahun. Umurnya yang panjang dapat menjadikan ikan koi ini sebagai teman seumur hidup. Ikan koi juga dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Sebagian orang mempercayai bahwa ikan koi dapat membawa keberuntungan bagi Anda yang memelihara. Kepercayaan ini bersumber dari filosofi Cina. Ikan koi mempunyai warna-warna yang beragam. Ikan koi mempunyai corak warna yang sangat beragam dan setiap ikan koi memiliki pola warna yang berbeda-beda satu sama lainnya. Harga ikan koi tidak terlalu mahal. Pada umumnya banyak orang beranggapan bahwa ikan koi sebagai ikan hias mempunyai harga yang mahal. Namun, kenyataan jika Anda mau memelihara ikan koi mulai dari kecil, maka harga ikan ini tidak terlalu mahal. Ikan koi mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ikan ini dapat menempati hampir di semua tempat. Walaupun demikian, untuk merawat ikan koi tetap harus memperhatikan lingkungan hidupnya. Ikan koi tidak terlalu memilih makannya. Hal inilah yang menyebabkan ikan ini bisa dengan mudah untuk dipelihara dimanapun. Ikan koi juga mempunyai sifat yang lembut dan jinak. Tidak ada pemimpin dalam kelompok ikan koi dan juga tidak ada seekor pejantan yang kasar dan mengganggu ikan koi betina. Sebagai ikan penghuni lama, ikan koi tidak akan menyiksa pendatang baru dan sangat lemah lembut. Ikan koi merupakan raja ikan hias air tawar yang terbesar dan merupakan jenis ikan hias yang bergengsi. Dalam kepalanya yang besar dan dihiasi sepasang kumis sebagai pembeda dengan jenis ikan maskoki. Budidaya ikan koi. Yang pertama, memilih indukan ikan koi. Peran paling penting agar budidaya ikan koi dapat berhasil adalah dengan cara memilih indukan yang bagus dan berkualitas. Tentunya apabila induknya berkualitas, maka kualitas bibit ikan koi yang dihasilkan akan bagus dan bernilai tinggi. Ciri-ciri ikan koi yang berkualitas harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, usia sudah lebih dari 2 tahun. Bentuk tubuhnya ideal dan tidak kurus. Pergerakan ikan agresif dan tidak terus-terusan diam. Warna sisik ikan cerah dan tidak jemuran. Organ tubuh lengkap atau tidak cacat. Selanjutnya, kita harus tahu cara membedakan antara ikan koi jantan dan koi betina. Berikut adalah perbedaan antara ikan jantan dan betina. Ikan koi jantan. Jika Anda memencet anus milik koi jantan akan keluar cairan putih berupa sperma koi tersebut. Namun tentu saja hal ini dapat terjadi jika koi jantan tersebut sudah memiliki umur yang cukup. Rabalah pipi ikan koi jantan. Ikan koi jantan mempunyai kecenderungan memiliki pipi yang lebih kasar dibandingkan koi betina, meskipun tidak semua ikan koi jantan memiliki pipi kasar.
Ukuran tubuh ikan koi jantan cenderung memanjang dan ramping jika dibandingkan dengan ikan koi betina. Perut ikan koi jantan akan relatif lebih padat dibandingkan ikan koi betina. Sirip koi jantan biasanya berbentuk segitiga lancip. Ikan koi betina. Jika Anda memencet anus yang dimiliki oleh ikan koi betina, yang akan keluar adalah kotoran bukan sperma. Anda harus meraba pipi dari ikan koi betina. Umumnya ikan koi betina akan memiliki pipi yang lebih halus dibandingkan oleh ikan koi jantan. Ikan koi betina cenderung memiliki bentuk tubuh yang lebih bulat daripada ikan koi jantan. Jika dilihat secara sekilas, ikan koi betina akan mempunyai bentuk yang lebih besar daripada ikan jantan. Bagian perut akan terasa lebih lembek dibandingkan ikan koi jantan. Bagian sirip koi betina biasanya berbentuk bulat seperti kipas. Bagian sirip dan dada jika Anda raba memiliki kecenderungan lebih halus dibanding koi jantan. Yang kedua, persiapkan kolam. Selanjutnya, penyiapan kolam juga harus diperhatikan dengan baik. Untuk proses pembudidayaan tidak memerlukan kolam yang terlalu luas. Biasanya ukuran kolam pemijahan sekitar 3 x 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Setelah itu, juga harus dipersiapkan penyedot air dan seringan atau filter untuk menjaga kondisi air tetap bersih. Setelah kolam sudah siap, isilah dengan air hingga ketinggiannya 40 cm. Setelah itu, jangan langsung memasukkan ikan ke dalamnya, diamkan selama 24 jam. Siapkan ijuk untuk tempat bersarangnya telur. Tatalah ijuk serapi mungkin dan jepit dengan bambu lalu taruh di samping kolam, atau bisa juga menggunakan tanaman air sebagai tempat telur ikan koi. 3. Proses pemijahan ikan. Setelah kolam sudah dipersiapkan, masukkan indukan ikan koi yang dimasukkan terlebih dahulu indukan koi betina. Karena pemijahan biasanya berlangsung pada malam hari, maka masukkan indukan betina pada sore hari. Hal ini bertujuan agar ikan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan hal ini untuk meminimalisir ikan betina stres. Kemudian sehingga 2 hingga 3 jam, barulah masukkan indukan jantan ke dalam kolam pemijahan. Masukkan indukan jantan sebanyak 3 hingga 5 ekor dengan jumlah indukan jantan tersebut untuk meminimalisir kegagalan pembuahan telur ikan koi yang telah dikeluarkan ikan betina. Pemijahan biasanya berlangsung pada dini hari hingga pagi hari sebelum matahari terbit. Setelah proses pemijahan selesai, segeralah angkat indukan dari kolam tersebut. Hal ini untuk mengurangi resiko kematian telur ikan koi karena diserang ataupun dimakan oleh induknya. Setelah itu, biarkan telur-telur tersebut sampai menetas. Keempat, penetasan larva ikan. Telur-telur ikan yang dikeluarkan oleh ikan betina akan menempel pada ijuk yang telah disediakan di dalam kolam. Usahakan tetap terendam di dalam air supaya telur bisa hidup dan menetas. Jika menggunakan media tanaman, bisa diberikan pemberat agar tanaman lebih dalam dan tidak ada telur yang mati akibat kekurangan air. Setelah 2 hari, telur-telur tersebut akan mulai menetas, namun apabila suhu air terlalu dingin dapat menyebabkan telur menetas lebih lama. Setelah telur menetas semua, angkat media penetasan ijuk atau tanaman air yang digunakan untuk tempat hidup telur ikan koi. Larva yang baru menetas tidak perlu langsung diberikan makanan karena masih memiliki cadangan makanan dari kuning telur ikan. Setelah 4 hari barulah burayak atau larva ikan koi membutuhkan makanan. 5. Perawatan burayak ikan koi. Makanan yang cocok untuk burayak ikan koi yang baru berusia 4 hari adalah rebusan kuning telur. Jangan diberikan secara langsung, lumatkan dengan air. Dalam memberikan makanan ikan koi jangan sampai berlebihan karena akan mengotori kolam. Selain kuning telur, bisa juga memberikan pakan hidup pada anakan ikan koi dengan kutu air yang telah disaring. Tentunya dengan memberi makanan ini tidak akan mengotori air. Bila ikan sudah cukup besar, bertahap berikan kutu air yang tidak disaring atau bisa juga memberinya dengan artemia. Setelah usia ikan 3 minggu, pindahkan ikan ke kolam pembesaran. Keenam, pembesaran ikan. Untuk membesarkan ikan diperlukan kolam tersendiri yang ukurannya lebih besar. Ukuran kolam tergantung jumlah ikan yang akan dimasukkan ke dalam kolam pembesar. Biasanya, ukuran kolam 3 x 4 meter dengan kedalaman 40 cm bisa menampung jumlah 250 hingga 300 ekor anak ikan koi. Setelah ikan dimasukkan ke dalam kolam pembesaran, ikan koi sudah bisa diberikan pelet, namun yang ukurannya kecil, ukuran 250 mikron. Setiap 1 ons pelet bisa mencukupi makanan 1000 ikan koi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari, dan untuk membantu pembentukan warna yang cantik, sesekali berikan pakan alami seperti cacing sutera dan artemia. Barulah setelah ikan menginjak 3 bulanan, mulai berikan pakan kasar sesuai dengan takaran dan berikan makanan hingga ikan kenyang. 7. Pemisahan ikan. Proses pemisahan ini bertujuan agar kita bisa menentukan tingkat harga ikan. Pemisahan ikan biasanya berdasarkan ukuran dan warna. Waktu pemisahan ini lebih baik dilakukan saat ikan sudah berusia 3 bulan supaya kita tidak salah dalam memilihnya.
Pisahkan ikan setidaknya ke dalam 2 kolam. Satu kolam untuk ikan yang ukurannya besar dan warnanya bagus, dan satu lagi untuk ikan yang kecil dan warnanya kurang bagus. Cara pemasaran ikan koi. Pemasaran yang sederhana dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang pertama itu melalui media sosial. Langkah sederhana yang dapat Anda lakukan adalah dengan menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai promosi Anda. Contohnya Facebook dan Instagram merupakan salah satu media sosial yang efektif untuk memasarkan ikan koi. Yang kedua, melalui website toko online. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat website toko online. Sekarang ini sudah mulai banyak website toko online yang produknya menjual berbagai macam ikan. Anda bisa membuat website toko online dan dalam fitur produknya adalah ikan koi. Untuk membuat website toko online juga sangat murah jika dibandingkan dengan membuat toko secara konvensional. Hanya dengan membayar uang 500 ribuan Anda sudah dapat memiliki toko online sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.